Muncul musuh baterai listrik Indonesia. Jokowi buat kebijakan yang merugikan ratusan negara. Membuat Bapak makin optimistis bahwa hilirisasi yang selama ini menjadi program penting itu bisa dilakukan dan akan sukses. Sudah berjalan ini masih. Nikel sudah berjalan. Smelter sudah kebanyakan malah menurut saya. Di rem. Boksit juga sudah berjalan di Bintan, di Kalimantan Barat, dan yang belum yang lain-lain. Rubber sudah berjalan di Freeport dan di Aman, Newmont dulu. Sudah semuanya berjalan. Ini sudah berjalan. Ini yang kita ingin dorong adalah agar tidak hanya masuk ke setengah jadi, tapi bisa barang jadi. Bukan hanya keton, prekursor, tapi kalau bisa larinya ke EV. EV rampung, harus masuknya ke otomotif. Itu loh. Ekosistem besar yang ingin kita bangun itu. Itulah yang akan memberikan nilai tambah yang besar bagi negara kita. Nilai tambah yang besar bagi negara kita dan kesempatan kerja yang besar bagi rakyat kita. Jangan dinikmati oleh negara lain. Pesan untuk investor asing, Pak, yang untuk investasi di industri tambang di Indonesia. Ya semuanya bisa investasi di Indonesia. Sendiri bisa, kerjasama dengan BUMN bisa, kerjasama dengan sektor swasta Indonesia bisa. Tapi yang paling penting harus mengolah bahan mentah itu menjadi barang setengah jadi atau barang jadi, sehingga memiliki nilai tambah. Kuncinya di situ, yang kita inginkan nilai tambah. Saya mati-matian ini harus jadi, karena inilah yang akan melompatkan kita, meloncati leapfrog menuju ke peradaban yang lain. Saya mati-matian untuk ini. Begitu ini jadi, saya sampaikan kepada Menko Marinvest, kepada Menteri Investasi, tidak usah kemana-mana memarketingi masalah investasi. Mereka yang akan datang ke kita, percaya saya, mereka yang akan datang ke kita untuk mencari. Sahabat Bagi Media, Bumi Indonesia memiliki segudang harta karun yang sangat dibutuhkan dalam setiap industri di Indonesia. Namun dalam video kali ini, kita akan berfokus pada masa depan industri nikel di Indonesia. Dikarenakan adanya musuh yang muncul dan mengancam industri berbahan nikel Indonesia, EV baterai buatan Indonesia punya saingan yang sangat besar. Dan mereka tidak gunakan nikel sebagai bahan pembuatannya. Sungguh licik mereka sengaja tidak gunakan nikel karena mereka tahu hanya Indonesia punya, dan dengan di-stop Jokowi, perusahaan-perusahaan di dunia frustasi. Namun lebih cerdik Jokowi telah siapkan kebijakan untuk melibas habis industri EV baterai yang tak gunakan nikel Indonesia. Dalam menyambut era baru dunia ke arah green energy atau energi hijau, tentunya akan banyak sekali merubah pola ekonomi baru di setiap negara. Namun dalam hakikatnya, negara maju yang mempunyai teknologi terdepan akan tetap kokoh pada posisinya. Sementara itu, negara berkembang yang memiliki sumber daya alam untuk mengelola energi hijau saling berlomba dalam mengelola sumber daya alamnya tersebut, sehingga dapat bersaing dengan perekonomian negara-negara maju, bahkan melampauinya. Hal ini pun dikatakan akurat oleh Presiden kita. Jokowi menyadari adanya peluang besar bagi Indonesia untuk menjadi pemain besar yang termasuk dalam rantai pasokan global di masa depan. Keseriusan ini pun membuat banyak negara panik akan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia, utamanya yang berkaitan dengan proteksi Indonesia terhadap sumber daya alamnya. Melihat komitmen kuat pemerintah dalam melakukan transformasi ekonomi dengan mengedepankan program EV baterai, tentunya memberi harapan baru kepada bangsa ini untuk bersemangat menatap masa depan yang gemilang. Namun, upaya ini bukan tanpa rintangan dan cobaan. Di tengah kepopuleran nikel sebagai komponen utama baterai listrik di industri otomotif,
muncul penantang baru, yakni baterai blade atau LEV yang dikembangkan oleh perusahaan D asal Tiongkok. Disebut baterai blade karena dimensinya memanjang, menyerupai bilah pedang dengan panjang 96 cm, lebar 1,35 cm, tinggi 9 cm. Bahkan seluruh kendaraan listrik dan alat berat yang diproduksi oleh perusahaan DD sudah menggunakan baterai ini. Alasan mengapa baterai mengancam industri nikel di tanah air dikarenakan baterai tersebut berbahan utama katoda besi dan lebih sedikit menggunakan komponen nikel daripada baterai lithium ion NCA. Terlebih, baterai jenis ini diklaim lebih aman serta memiliki tingkat ketahanan yang luar biasa dan tentu saja memiliki harga yang lebih murah. Namun di sisi lain, baterai jenis ini juga memiliki kelemahan. Di antaranya, dimensinya yang cukup besar serta tingkat kerapatan energinya yang rendah. Sehingga dengan ukuran yang sama, baterai nikel lithium NCA lebih unggul jika dibandingkan dengan baterai blade. Baik dari durasi pengisian yang lebih cepat maupun kapasitas daya tampung penyimpanan yang lebih tinggi. Dengan perkembangan baterai EV yang semakin kompetitif, kami meyakini bahwa nikel Indonesia akan tetap perkasa. Dikarenakan nikel sebenarnya adalah sejatinya inti dari baterai EV itu sendiri. Hanya saja yang diupayakan perusahaan pengembangan baterai kendaraan listrik ialah menurunkan ketergantungan pada nikel. Sebenarnya, kalau kita mau berbicara lebih adil, kita juga harus melihat ke depannya dalam pengembangan dari nikel itu sendiri. Jika saja bahan lain yang merupakan pengganti dari inti baterai tersebut bisa dikembangkan menyamai nikel, mengapa kita tidak berpikir untuk mengembangkan nikel agar jauh lebih efisien? Ya, Mimin sangat meyakini itu karena sudah banyaknya perusahaan EV baterai yang akan masuk ke Indonesia untuk mengembangkan potensi nikel. Bahkan diprediksi baterai nikel akan mengincar segmen mobil listrik kelas atas, yang dimana nantinya nikel akan semakin bernilai fantastis. Di balik itu semua, sebenarnya ada satu lagi poin yang menjadi keuntungan industri nikel di Indonesia, yaitu jika banyak variasi baterai ini yang mengurangi bahan nikel, maka nikel kita akan bertahan lebih lama karena eksploitasi tidak akan dilakukan secara ugal-ugalan dan tentunya bisa lebih terkontrol. Di lain sisi, pengembangan nikel tetap dilakukan untuk mengincar segmen yang tidak kalah menguntungkan. Misalnya saja, untuk baterai-baterai peralatan elektronik, industri pembuatan baja di tanah air, penyimpanan energi terbarukan seperti panel surya dan sejenisnya, serta masih banyak lagi. Yang pada intinya, Indonesia tetap memaksimalkan potensi nikel yang ada untuk terus memajukan perekonomian nasional. Sehingga di masa depan, bangsa ini dapat ikut andil dalam rantai pasokan global. Sebagai penutup mengenai nikel, kita tidak perlu khawatir dan harus tetap optimis. Bahwasanya banyaknya ketertarikan negara lain terhadap nikel, juga semakin banyaknya perusahaan yang masuk ke Indonesia untuk berinvestasi pada nikel. Ini membuktikan bahwa nikel kita mempunyai potensi yang sangat besar dalam kemajuan industri di masa depan. Hanya saja, mungkin kita masih belum mengetahui dan menggali potensi tersebut. Bagaimana menurut kalian? Yuk diskusikan di kolom komentar. Merdekalah kita seutuhnya. Merdeka. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo.
Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education.